Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa MPHP. Kali ini di video yang ke-12 ya. Mohon maaf, yang ke-13. Kita akan membahas salah satu materi ya yang sangat penting di dalam pengolahan ya, dalam proses pengolahan pangan atau pasca panen pertanian, yaitu pendinginan. Ya. Oke, mengapa kita harus belajar teknik pendinginan atau bagaimana kita dapat memanfaatkan pendinginan ini ya, terutama untuk proses pengolahan produk pertanian. Perhatikan gambar berikutnya. Kalau kita lihat, ya, hampir sebagian besar sayuran, ya, sayuran dan buah-buahan, ya, sayuran kemudian buah-buahan, ya, itu disimpan ya di suhu rendah. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena buah dan sayuran cepat mengalami kebusukan kalau disimpan di suhu biasa. Nah, sehingga dengan kata lain sebenarnya menyimpan di suhu rendah ini sebenarnya salah satu cara kita. Ya, dari sekian banyak cara ya, karena sebenarnya tidak hanya pendinginan ya, tidak hanya menyimpan di suhu rendah. Ada banyak cara yang lain, seperti melakukan pelilinan atau pelapisan ya, atau edible coating dan seterusnya, termasuk blanching ya. Nah, perlakuan suhu rendah ya dengan pendinginan itu terbukti mampu memperpanjang, nah, ya, memperpanjang daya simpan atau masa simpan dari buah dan sayuran. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita harus memperpanjang masa simpan? Tentu saja ya di masa lalu ketika kita hanya mengkonsumsi apa yang kita peroleh hari ini, kita tidak terlalu membutuhkan masa simpan, apalagi ketika kita pada saat krisis ya, di mana buah dan sayuran sangat terbatas sehingga sangat jarang kita menemukan sayuran atau buah-buahan yang harus disimpan karena habis dimakan hari ini kan gitu ya. Tapi seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia, seiring dengan peningkatan tingkat kesejahteraan ya, sehingga manusia kemudian mampu membeli produk ya, kemudian ya tidak hanya untuk hari ini tapi untuk hari berikutnya ya, dia membutuhkan proses penyimpanan. Nah, sehingga salah satu yang kemudian dilakukan oleh kita adalah menyimpan di suhu rendah. Nah, tidak hanya buah dan sayuran, perhatikan ini. Ini adalah dagingnya. Nah, daging-dagingan ya termasuk ikan itu juga akan lebih lama disimpan ketika dia diperlakukan di suhu rendah. Baik itu dingin maupun sampai beku. Nah, oke. Nah, kenapa produk-produk seperti sayuran, buah-buahan ataupun daging-daging ini membutuhkan penyimpanan yang spesial ya, menggunakan suhu rendah? Alasan utamanya adalah ini. Jadi hampir semua produk pertanian ya itu mengandung banyak sekali water content atau kadar airnya tinggi sekali. Nah, sehingga itu ditambah dengan kondisi ya lingkungan di Indonesia sebagai daerah tropis juga dengan suhu lingkungan sangat tinggi, itu menyebabkan produk pertanian bersifat perishable atau mudah rusak. Kalau dibiarkan tanpa ada perlakuan suhu dingin, maka akibatnya ini daya simpannya pendek. Nah, sehingga loss atau susut yang bisa dihasilkan dari rusaknya produk pertanian karena masa simpan yang pendek itu akan tinggi. Karena itu diperlukan usaha atau upaya untuk menyimpan ya atau memperpanjang masa simpannya dengan suhu dingin. Oke. Nah,
Jadi secara definisi ya untuk penggunaan suhu rendah atau pendinginan penyimpanan dengan suhu rendah itu diartikan sebagai suatu usaha penyimpanan ya dan bukan usaha pengawetan, bukan disimpan ya, bukan diawetkan. Kita akan lihat perbedaan antara penyimpanan dan pengawetan. Karena penyimpanan itu dia sebenarnya tidak banyak mengubah sifat atau karakter dari produk. Kita hanya menyimpan, termasuk penggunaan edible coating pun itu hanya untuk memperpanjang masa simpan. Nah, dari jenis suhu rendahnya kita bisa menggunakan konsep pendinginan ya. Ini tidak sampai beku ya, tapi kita juga bisa sampai kemudian mencapai titik bekunya ya, disimpan di titik bekunya, yaitu sampai bahan atau produk membeku. Nah, ini perbedaannya antara pendinginan dan pembuangan secara umum ya. Kalau pendinginan itu adalah proses pengambilan panas ya dari produk pangan ya, jadi pindah panasnya hanya dipindah dari produk ke lingkungan. Siapa yang memindahkan? Kalau di kulkas berarti kulkasnya, yaitu kompresor kulkas yang memindahkan lewat kerja kompresor, evaporator, kondensor dan seterusnya ya. Nah, untuk pendinginan itu suhunya hanya ya 1 sampai 8, ini suhu dingin ya. Tapi kalau pembekuan sampai titik bekunya ya di bawah 0 derajat. Sampai di bawah 0 derajat, seperti misalnya -7 ya. Atau bahkan sampai -40 derajat, tergantung produknya ya. Daging-dagingnya tentu titik bekunya lebih rendah lagi. Nah, memang seringkali pendinginan itu dikombinasikan ya, atau dilakukan secara bersamaan dengan proses pengawetan pangan yang lain ya, seperti misalnya fermentasi, iradiasi, termasuk pasteurisasi. Misalnya produk setelah bahkan blanching ya, setelah di-blanching ya, atau dipasteurisasi atau difermentasi, kemudian baru disimpan di ruang dingin. Maka itu akan lebih panjang lagi masa simpannya. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana sejarah pendinginan ya, di lintasan kehidupan manusia. Kita tahu bahwa pendinginan itu sendiri adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat tua, karena sudah dipraktekkan sangat lama ya. Nah, bahkan ketika belum ditemukannya pendinginan buatan ya, menggunakan konsep siklus kompresi uap misalnya, dulu masih menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Tapi fungsinya sama, yaitu untuk menurunkan suhu atau memindahkan panas dari produk ke lingkungan. Dulu ya menggunakan salju ya, sebagai media pendinginnya, atau es, atau air juga ya, termasuk yang digunakan untuk proses pendinginan ya. Karena air sendiri memang secara termodinamik dia memiliki kapasitas kalori yang cukup besar yang bisa menampung sejumlah panas. Ya. Sehingga kalau kita gunakan salju, es, dan air itu, maka produk akan lebih tahan lama. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana dulu ya di Amerika ya, ini adalah Sungai Mississippi ya, di mana mereka di musim dingin itu memanen es ya yang ada di Sungai Mississippi, dipotong-potong ya, kemudian dikirimkan ya. Nah, dulu kita mengenal Tudor ya, the King of Ice ya. Dia adalah pimpinan perusahaan yang menjual ya es dari Sungai Mississippi ini, kemudian dikirimkan ya lewat sungai, lewat laut ya, dikemas ya, dikirimkan kemana? Ke negara-negara lain ya yang pada saat itu mengalami musim panas ya, seperti di India misalnya ya. Oke. Nah, secara termodinamika ya, pendinginan atau refrigeration itu didefinisikan sebagai apa? Proses pengambilan panas ya dari suatu benda atau bahan sehingga suhunya akan lebih rendah dari suhu lingkungan. Kalau suhunya lebih tinggi dari suhu lingkungan, ya, itu kita katakan bukan pendinginan, nanti pemanasan. Kapan pemanasan terjadi? Ya, contohnya pada saat musim dingin ya,
suhu lingkungan kan sangat rendah. Kita ingin lebih tinggi dari suhu lingkungan. Itu juga disebut sebagai pemanasan. Itu juga perlu usaha. Sama dengan pendinginan. Kita ingin lebih rendah dari suhu lingkungan, itu juga. Tapi kalau suhunya sama dengan suhu lingkungan, itu keniscayaan karena energi akan mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah sampai kemudian terjadi kesetimbangan. Nah, bila suatu medium pendingin kontak dengan benda lain, misalnya bahan pangan, maka akan terjadi pemindahan panas. Sehingga bahan itu kemudian menjadi sama dengan suhu medium pendingin tersebut. Ya, contoh es. Es kan suhunya rendah sekali kan, beku kan. Kalau kita tempelkan ke produk pangan, maka pangan itu yang tadinya suhunya tinggi, ya maka akan terus turun, bahkan sampai kemudian setimbang dengan suhu es tersebut. Gitu ya. Itu dulu ya konsep menggunakan es batu misalnya. Ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan banyak sekali ya sistem pendingin buatan. Salah satunya adalah SRKU ya, sistem refrigerasi kompresi uap. Baik, berikutnya ya seperti sudah dijelaskan bahwa baik pendinginan ya maupun pembekuan itu sama-sama adalah didasarkan kepada ini ya, proses pengambilan sejumlah panas dari bahan. Nah, pengambilan panasnya kalau dulu ya itu ya yang paling gampang pakai es ya, es batu yang dikontakkan dengan si produk ya. Ada juga yang tidak dikontakkan ya, tapi es itu kemudian membentuk mendinginkan ruangan ya. Nah, ruangan itu yang kemudian jadi dingin dan beberapa produk kita ditaruh di ruangan itu sehingga akan turun juga suhunya ya, sama dengan suhu ruangan tersebut ya. Karena beberapa produk memang tidak bagus ya kalau langsung dikontakkan dengan es ya, karena dia akan mengalami proses pendinginan yang terlalu rendah sehingga justru akan merusak produk itu. Contohnya buah-buahan ya. Buah-buahan itu dia hanya perlu suhu dingin ya, bukan suhu beku ya. Karena itu kalau buah-buahan ya, kalau kita lihat para pedagang itu kan mendinginkan buah-buahan tidak langsung kontak ya dengan esnya itu ya. Nah, esnya di bagian bawah atau esnya itu dibungkus ya dengan plastik atau sehingga tidak langsung kontak dengan si buah atau sayuran. Nah, beda dengan produk ikan ya, daging-dagingan itu bisa kontak langsung ya, bahkan ditabur ya, biasanya esnya itu di dalam bentuk granul ya, butiran kemudian ditaburkan di atas daging atau di atas ikan ya. Dan itu memang bisa ya karena ikan dan daging itu lebih rendah lagi suhunya dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan. Kalau buah-buahan dan sayuran itu bisa terjadi yang namanya chilling injury kalau misalnya langsung dikontakkan dengan es batu ya. Nah, sama sekarang ketika kita menggunakan kulkas ya, maka tentu suhu optimal untuk penyimpanan buah dan sayuran berbeda dengan daging dan ikan ya. Baik, nah ini pengambilan suhu dari produk ya itu menyebabkan produk suhunya turun ya. Oke. Nah, tinggal tadi pengambilan panasnya bisa berlangsung secara direct ya menggunakan misalnya es batu atau menggunakan kerja dari gas tertentu ya, seperti misalnya fluida yang kita kenal sebagai freon ya. Freon ini berguna sebagai media pendingin ya. Kalau es batu yaitu media pendinginnya es batu ya. Nah, akibatnya kalau suhunya turun maka akan terjadi apa? Penundaan seluruh perubahan yang terjadi selama penyimpanan. Jadi kenapa penyimpanan itu bisa lebih panjang ketika suhunya rendah? Karena sebagian aktivitas yang terjadi di dalam buah dan sayuran atau daging-daging itu akan berhenti atau inaktivasi ketika ya dia berada pada suhu yang rendah. Misalnya apa? Misalnya reaksi biokimia, termasuk pertumbuhan sejumlah mikroba. Memang mikroba ini bisa dikurangi jumlahnya, ya. Misalnya dengan blanching. Karena itu blanching bisa mengurangi ya, blanching bisa menambah masa simpan, gitu, lebih panjang lagi ya dibandingkan dengan hanya penyimpanan. Jadi kalau kita di blanching dulu kemudian disimpan di ruang dingin akan lebih lama. Kenapa? Karena sejumlah besar mikroba dengan blanching akan mati kan gitu. Nah, termasuk ketika disimpan di ruang dingin ya, maka beberapa mikroba tidak akan bisa tumbuh ya. Artinya dia terhambat meskipun tidak mati ya. Dia inaktivasi.
Nah, dengan itu ya atau dia menjadi lambat ya, pertumbuhannya jadi lambat. Karena sejumlah mikroba itu membutuhkan suhu yang optimal ya, dan rata-rata suhu tinggi ya. Nah, kalau suhu rendah dia akan cenderung sulit untuk berkembang. Dan ini yang menyebabkan pada akhirnya umur simpan produk pertanian itu bisa lebih panjang. Parameternya apa yang bisa kita lihat? Teksturnya, ya, warnanya, ya, itu hampir sama dengan saat kita panen, misalnya. Jadi dapat dipertahankan. Kualitas warna, susut bobotnya tidak terlalu besar, ya, kemudian rasa juga ya, termasuk tekstur itu juga masih bisa dipertahankan. Termasuk kerusakan ya. Jadi ini yang penting. Jadi tingkat kerusakan akan minimal ketika kita simpan di suhu rendah. Oke, apa keuntungan pendinginan pemukuan? Ya, keuntungan itu adalah ini ya, perubahan karakteristik produk yang dapat dijaga serendah-rendahnya. Artinya kita ingin kan sebenarnya bahwa meskipun kita menyimpan produk pertanian untuk beberapa saat, tetapi ketika kita konsumsi maka rasa atau tes ketika kita konsumsi produk yang disimpan itu akan kurang lebih sama dengan produk yang segar, yang katakanlah 10 hari atau mungkin 20 hari lalu kita konsumsi. Jadi kurang lebih sama. Itu kan tujuannya. Jadi meskipun sebenarnya tetap akan ada perubahan ya, karena yang namanya produk disimpan ya dia akan berubah. Tapi perubahan itu sebisa mungkin minimal gitu, sehingga tidak mempengaruhi acceptance ya dari konsumen untuk membeli produk. Tentu kita sebagai produsen misalnya, sebagai penjual, tentu kita ingin ya bahwa produk kita bisa terjual semua, termasuk produk yang disimpan. Syaratnya apa ya? Syaratnya produk itu harus sebisa mungkin dicegah jangan sampai berubah teksturnya, sensoriknya dan sebagainya. Nah, ini juga akan kita bahas di dalam kuliah hari ini ya. Termasuk perubahan sensorik ini ya. Kenapa dia berubah? Karena ada aktivitas enzimatis. Ada aktivitas enzim untuk pembusukan dan pelunakan jaringan itu bisa dicegah ya, atau bisa diperlambat. Termasuk aktivitas sejumlah mikroba. Nah, pada akhirnya ya ini nutrisi produk bisa dipertahankan. Ini yang paling penting. Ya, quality and safety. Jadi kualitasnya bisa dipertahankan, safety-nya keamanan juga bisa dipertahankan. Mikrobanya berkurang, nutrisinya tetap tinggi. Ya ini yang saya kira menjadi dasar kenapa penyimpanan ya di Suner itu sangat penting untuk selain memperpanjang masa simpan, sebenarnya kita juga mengharapkan ya bahwa quality and safety ya, keamanan dan mutu pangan tetap bisa terjaga sebagaimana halnya produk segar gitu ya. Oke. Nah, ini ya pendinginan kenapa kemudian juga menjadi penting ya akhir-akhir ini ya, permintaan konsumen terhadap produk-produk yang didinginkan terus bertambah, terus meningkat. Karena peningkatan taraf hidup ya. Dan juga banyak bermunculan produk pangan siap saji ini ya. Gaya hidup style, ingin cepat tersaji makanannya. Ya, kita mengandalkan produk-produk beku ya. Yang sudah diolah, kemudian dibekukan sehingga pada saat nanti mau konsumsi tinggal dipanaskan beberapa saat atau dimasak beberapa saat. Kalau kita yang menginginkan produknya betul-betul dari awal dibuat ya segar, ya bisa dan itu memang lebih baik. Tapi kan beberapa prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ini tentu saja di adanya peningkatan taraf hidup termasuk gaya hidup yang serba instan ini juga menuntut adanya pangan-pangan yang siap saji. Dan ini juga peluang ya produk-produk dingin atau beku ya yang kemudian lebih praktis ya. Nah, oke, hanya saja perhatikan bahwa tidak semua produk atau bahan pangan sesuai ya diawetkan dengan pendinginan ya. Ya, contoh misalnya seperti tomat kentang ya. Kentang kurang cocok ya kalau disimpan di suhu dingin, apalagi terlalu dingin, maka akan muncul ini ya kerusakan akibat pendinginan ya atau suhu terlalu dingin, namanya chilling in injury. Ini contoh ya beberapa kasus tanaman yang itu
harus diikuti ya, supaya tidak terjadi chilling injury. Dan supaya masa simpannya panjang. Contoh ya, misalnya tadi ya, potato ya. Potato ini perhatikan ya, ternyata bisa disimpan sampai suhu 16 derajat. Ini kan nggak terlalu dingin ya, dibandingkan dengan produk yang lain misalnya. Dan kalau disimpan katakanlah di rentang suhu ini, maka dia bisa bertahan sampai 8 bulan. Lama sekali. Tapi beberapa produk membutuhkan suhu yang lebih dingin lagi. Contoh ya, jamur ya. Dia butuh suhu sampai 4 derajat. Kan dingin sekali ya. Nah, ini dengan RH 95%, nah dia bisa disimpan ya sampai 5 hari. Ini sangat ya masih pendek, tapi untuk ukuran mushroom yang dibandingkan dengan segar ini sudah lebih tinggi. Karena kalau dia mushroom itu tanpa disimpan di suhu rendah, ya maka dalam 1 hari dia akan cepat berubah. Ya. Bahkan dalam 2 hari mungkin sudah tidak bisa dikonsumsi, atau mungkin bisa dikonsumsi tapi harus dipilih karena sudah ada beberapa yang rusak. Sehingga kalaupun dijual ya tentu saja mungkin tidak banyak konsumen yang akan membeli ya karena sudah ada defect atau kerusakan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu yang direkomendasikan ya terkait dengan jenis buah dan sayuran dan suhu serta RH yang optimal ya. Oke, berikutnya ini ada pengelompokan bahan dan produk ya pangan berdasarkan suhu dinginnya. Jadi kalau ikan, daging-dagingnya itu ya, lebih dingin ya suhu penyimpanannya dibandingkan dengan misalnya ini ya mentega, margarin, keju ya dia bisa sampai 8. Tapi yang lainnya lebih rendah lagi. Ini contoh yang bisa kita lakukan untuk mengatur ya posisi dari bahan ya yang disimpan di ruang pendingin. Karena untuk kulkas yang domestik yang ada di rumah biasanya suhu yang atas itu lebih dingin daripada suhu yang di bawah. Karena yang atas itu kan dekat dengan evaporatornya gitu ya. Yaitu yang kemudian membuat distribusi ya dari pendinginan itu tidak merata. Yang atas lebih dingin dibandingkan bawah. Ini kasus chilling injury ya. Jadi kalau kita menyimpan produk ya di melebihi suhu yang direkomendasikan atau di bawah suhu optimal penyimpanannya, maka dia akan mengalami chilling injury. Ini contoh yang ekstrim ya, di mana buah tomat yang ditanam di area terbuka itu kemudian terkena salju ya dan kemudian mengalami chilling injury. Ini contoh beberapa kasus ya gejala ya ketika buah mengalami chilling injury. Misalnya avocado ya atau alpukat ya. Nah, alpukat ini kalau kita simpan di suhu 5 sampai 12 derajat itu masih aman. Ya, lowest safe storage temperature. Jadi suhu penyimpanan yang paling rendah yang masih aman. Nanti kalau disimpan di berenang misalnya disimpan di 3 derajat Celcius, maka avocado akan mulai mengalami chilling injury. Apa cirinya? Ini cirinya. Dia ada browning ya, terutama browning. Jadi bagian-bagian pulp ya, daging buah yang browning. Banana ya, pisang. Pisang ya paling rendah 12 derajat. Jadi kalau dia terlalu dingin, disimpan di suhu 10 derajat misalnya, dia mulai mengalami brown juga ya. Brown streaking. Jadi dia akan muncul di permukaan kulit pisang itu bercak-bercak coklat. Ya. Nah, ini juga salah satu ciri buah pisang sudah mengalami browning dan seterusnya. Ini contoh beberapa produk ya pertanian dari mulai alpukat, pisang ya, lemon ya, mangga dan seterusnya. Oke, berikutnya ini adalah contoh beberapa simptom atau gejala terjadinya chilling injury. Ini adalah contoh apel ya. Jadi apel kalau dia mengalami chilling injury seperti ini. Jadi karena penyimpanan yang melebihi ya suhu yang direkomendasikan, dia muncul bintik-bintik ini. Bintik-bintik brown ya di dalam surface-nya. Memang ini tidak sampai masuk ke dalam ya. Jadi artinya walaupun masuk dia sedikit dan ini bisa dibuang ya. Tapi dalam sisi dari sisi konsumen mungkin beberapa konsumen tidak akan mentolerir ya adanya spot-spot atau titik-titik coklat ini. Oke.
Kemudian ini contoh chilling injury ya. Ini yang disimpan di suhu terlalu dingin ya. Ketika disimpan terlalu dingin dia akan muncul ya. Browning ya, ini browning ya. Browning yang muncul. Banyak sekali browning. Ya, jadi kalau dia suhunya agak tinggi ya, 10 dia nggak muncul browning ya, nggak muncul. Juga ya muncul ya browning. Oke, kemudian ini juga ini pada pepaya ya. Ini muncul browning chilling injury di sini. Termasuk tomat ya, tomat mengalami gradasi warna seperti ini ya, ketidakseimbangan warna, color. Ini juga akibat chilling injury. Pada beberapa buah seperti misalnya jeruk nipis ya, itu akan mengalami degreening ya, jadi kehilangan warna hijaunya. Seperti ini ya, ini masih segar ya, ini segar ya, fresh. Nah, kemudian disimpan ya, makin hari ya, ini kemudian dia setelah melewati waktu yang dikondisikan dia akan berubah jadi warna kuningan. Nah, ini sebenarnya warna yang sudah tidak bagus ya, artinya menunjukkan bahwa ini sudah tidak segar lagi. Ini asparagus ya. Ini juga ini pada kentang, ini pada paprika ya. Pada stroberi seperti ini ya. Jadi teksturnya jadi lebih lembek dan ini akan cepat sekali decay ya, rusak. Pada durian ya. Kemudian ini pada beberapa buah ya seperti apel ya. Itu muncul ini ya. Bagian-bagian ya, coklat atau kecoklatan ya. Pada buah peach ya. Nah, penurunan suhu di bawah suhu minimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba ya, memperpanjang waktu yang dibutuhkan mikroba untuk berkembang biak sehingga dapat mencegah perubahan akibat pertumbuhan mikroba. Ingat ya, mikroba ini bisa dihilangkan dulu ya atau dikurangi pertama dengan apa? Blanching. Maka beberapa produk seperti misalnya pepaya yaitu dilakukan hot water blanching ya. Itu sebenarnya salah satunya untuk membunuh mikroba ya, supaya mikrobanya berkurang sehingga bisa lebih tahan lama. Karena kalau mikrobanya masih banyak ya di permukaan buah atau surface buah, itu bisa kemudian pada gilirannya akan masuk ke dalam jaringan buah dan merusak ya. Dan bahkan tidak aman bagi kita ya. Bisa menimbulkan sakit. Nah, ini beberapa jenis mikroba, ada thermofilik, mesofilik, ya, sakrofilik, tergantung kepada suhu pertumbuhannya ya. Nah, ini pendinginan mencegah pertumbuhan mikroba, thermofilik, ya, mesofilik, dan seterusnya ya. Nah, ini perhatikan bahwa kalau kita menyimpan ya dengan suhu yang rendah, tentu sebagian besar jenis mikroba akan tidak bisa tumbuh ya. Seperti thermofilik. Thermofilik dia cocok di suhu yang tinggi. Jadi sebagian besar thermofilik ya akan bisa dihambat ya pertumbuhannya. Ya. Baik, saya kira untuk bagian pertama ya untuk pendinginan ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan ya pembahasan terkait dengan pendinginan ini di pertemuan berikutnya karena untuk pendinginan memang kita selesaikan dalam 2 sesi video tutorial ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di seri tutorial berikutnya untuk mata kuliah MPPHP. Terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.